Memang enggak banyak yang hadir. Oke, sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kakak-kakak semuanya. Alhamdulillah, Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillahirabbil alamin. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas ridhonya semata kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan untuk bisa bersilaturahmi, koordinasi sebentar utarakan syiar Baitullah Armina Reka. Bukan lampu kue Far. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini membawa keberkahan untuk kita semuanya dan mudah-mudahan wasilah silaturahmi ini menjadikan kita pensyiar Baitullah yang solid ya. Dan sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabiullah Agung Muhammad SAW yang mana syafaat beliau lah yang senantiasa kita nantikan di yaumil akhir nanti. Maaf nggak ada suaranya kah? Ada Bunda. Ada Jelas, ya. Kak. Kak Tumini bilang kok saya tidak ada suaranya. Jadi baiklah kakak-kakak, Suaranya sebelum aman. kita mulai acara koordinasi kita pada pagi hari ini, marilah kita buka bersama dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga acara berjalan lancar dan bisa memberikan kebermanfaatan kita semuanya. Bi barokatil Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Tetap kita di setiap awal pertemuan ya kita lantunkan nasyid menuju Baitullah. Itu adalah nasyid kebesaran Armina Reka ya. Jadi di setiap momen, setiap acara tetap senantiasa dipakai. Kita lantunkan dulu nasyid menuju Baitullah. Bersihkan diri, sucikan hati, Arafah tujuan kita bersama Armina Reka labbaik Allahumma labbaik atas segala dosa diri, perjalanan menuju hati, berikan salam berzikir. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik
labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata la syarika Labbaik Allahumma labbaik syarika laka labbaik Innal hamda wa ni'mat laka wal mulk la syarika lah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke. Suara kelali. Ada apa? Amin. Harus saya tutup sebentar ya. Oke, saya mau absen dulu ya. Bis 83 ini sudah hadir semuanya apa belum ini ya? Coba ada Kak Sukan sudah hadir apa belum? Bilang hadir gitu ya. Kemudian Kak Rusmiati. Kak Rusmiati hadir. Kak Hadra. Coba dilihat teman-temannya yang sekamar ya. Dicek sudah ngumpul di lobi apa belum ini? Kak Neneng. Hadir Kak Neneng? Hadir. Gimana teman sekamarnya? Lengkap? Nah, itu belum dicek. Kak Tak cek Erlina, dulu. Kak Syahrini, Hadir Kak- Bunda. Alhamdulillah. Pak Nasruddin ada ya? Hadir juga. Alhamdulillah. Kak Puji hadir? Hadir. Kak Siti Aisyah? Kak Siti Aisyah hadir? Kak Febri? Hadir semua, teman sekamar saya udah hadir semua. Kak Febri? Hadir. Alhamdulillah. Kamarnya kayaknya nggak ada, masih sakit. Kak Maryam ya. Kak Rusmianto? Bunga Kak Tina nggak Indah? ada, Kak Eli, Bunga Tina. Ada sama Pak Rusmianto. Ada. Kak Indah? Hadir. Kak Susi? Kak Inge? Kak Sukmawati? Kak Titi? Kak Kamsia? Kak Nafa? Kak Sunarti? Kak Maini? Kak Siti Mariam? Kak Irma? Oke. Hadir. Alhamdulillah lengkap ya. Saya kangen, makanya saya tadi niatkan buat Zoom ini untuk kita bersilaturahmi kembali ya. Kita niatkan pagi ini sebenarnya ada anaknya siapa ini? Aduh. Mohon di mute ya Kak ya. Oke, dibukanya nanti kalau mau ada yang mau ditanyakan atau mau bicara. Jadi pagi hari ini kita sekaligus reuni sebentar ya, mau ngobrol-ngobrol sama kakak-kakak, sekaligus kami juga mau memberikan ucapan terima kasih ya sudah mempercayakan keberangkatan umrohnya kakak-kakak semuanya melalui Biro Umroh Haji terbesar di Indonesia yaitu Armina Reka Perdana. Ya, mudah-mudahan ibadah umroh kita 12 hari dari tanggal 24 Januari sampai 4 Februari kemarin, mudah-mudahan Allah catat sebagai ibadah umroh yang mabrur dan makbul. Karena hadiah dari ibadah umroh yang mabrur itu adalah tidak lain adalah surga. Ya, maka benar-benar luar biasa ya. Ketika bagaimana tandanya umroh yang mabrur atau makbul itu ketika pulang ya kita membawa banyak perubahan pada diri kita ya. Kita letakkan yang jelek-jeleknya kita, mungkin sifat-sifat kita ya, perasaan-perasaan yang hati kita yang kotor-kotor itu kita tinggalkan di sana dan kita pulang dalam kondisi yang suci ya. Ingat ke Baitullah itu menuju Allah untuk memohon ampunan ya Allah, kita dihapus dosa-dosanya, pulang dalam kondisi yang tidak Kak, ini jadi bukan berarti khusus Kak Yayan, artinya khusus menziar Baitullah, bukan hanya yang umroh kemarin ya. Jadi nggak apa-apa, nggak usah keluar. Memang saya share di semuanya kok, bahkan di semua tim Mutiara.
Semoga menginspirasi, menjadi kakak-kakak menjadi motivasi juga bagi yang belum berangkat jadi ingin berangkat gitu ya. Jadi Takutnya semuanya di khusus. sini tidak ada bedanya Takutnya ya. khusus. Enggak apa-apa. Kalau khusus nggak mungkin saya share ke kakak. Jadi kalau kakak menerima link berarti itu bisa untuk yang lain gitu ya. Terima Memang kasih. dalam arti khususnya tuh khusus koordinasi kita hari ini ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan gitu ya. Ya, makasih. Kemudian eh, apa namanya? Ya, intinya adalah setelah Baitullah ke Allah itu kita pula dalam kondisi mengalami perubahan yang lebih baik lagi ya. Pagi hari ini juga sudah hadir eh, seseorang yang senantiasa bersamai kita mulai dari keberangkatan proses sebelum keberangkatan ya sampai kepulangan. Beliaunya juga ingin menyampaikan sepatah dua patah kata yang ingin disampaikan kepada kakak-kakak semuanya. Kita hadirkan terleader kita juga ya Bapak Budi Budianto. Ya, dipersilakan Pak Budi. suami saya. Mantan pacar saya. Mantan Silakan pacar. Pak Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya ada yang kangen ini kayaknya ya. Ya kangen semua lah Pak Budi. Ya. Jadi oleh-olehnya udah habis semuanya. Habis. Nggak cukup. Sampai kurang ya Kak. Iya. Berarti kalau habis itu tandanya nanti insya Allah Januari 2025 bisa berangkat lagi itu. Amin. Beli lebih banyak lagi. Ya. Baik, terima kasih kakak semuanya. Ini saya diundang dadakan ini tadi sama Bu Eli. Ya, Saya. jadwalnya padat kalau hari Minggu. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya mau menyampaikan terkait ini ucapan terima kasih kepada kakak semuanya. Ya, syukur alhamdulillah di dalam gerakan GUSA 1000 jamaah, 1111 jamaah tahun 2024 ya terselenggara dengan baik. Semoga menjadi inspirasi bagi kakak-kakak semuanya. Ini wajahnya tegang semuanya kalau saya ngomong ini. Enggak sih sebenarnya. Tunggu ceritanya, Pak. Ceritanya gimana? Jadi Begitulah kira-kira. Jadi kalau Auranya beda. Kalau Pak Budi ngomong itu beda auranya, makanya tegang. Langsung siut gitu ya. Jadi kalau ini di balik layar, ya. Jadi di balik layar itu banyak review-review yang ini luar biasa yang terjadi ya. Jadi dari mulai keberangkatan sampai kepulangan, sampai terjadi cerita-cerita yang kakak-kakak semuanya alami yang ada di sana, ya kan? Yang pastinya itu semuanya memberikan nilai yang luar biasa, memberikan nilai kedewasaan yang luar biasa. Mungkin sudah ada yang pernah ini menjalankan kegiatan spiritual ya ke sana, lebih luar biasa lagi yang baru pertama kali menginjakkan kaki di tanah haram. Ya. Hal yang luar biasa, saya mengamati kenapa sih tahun 2024 kemarin itu saya memastikan tidak mendampingi Bu Eli untuk berangkat di gerakan GUSA. Ya. Jadi pelajaran yang luar biasa ya, dalam mendampingi yang terjadi di sana, baik secara internal, baik
secara pengelolaan jamaah, ya, hal-hal yang saya dapat cerita, ya, itu saya ngambil garis besarnya, memang tidak mudah menjadi seorang tour leader itu, ya. Jadi banyak hal-hal yang memang harus dipersiapkan. Yang pertama adalah secara mental, ya, karena yang dihadapi adalah banyak sekian ribu jamaah, ya kan, apalagi bus 83 ini Banyak yang sakit. orang-orangnya Enggak, mandiri Pak. semua, ya kan. Jadi Malam-malam Mbak Eli datang. kalau jadi pensiar Baitullah itu seperti itu. Apalagi tanggung jawab seorang tour leader, ya kan, membersamai jamaah dari keberangkatan, dari seluruh proses keberangkatan, persiapan sampai kepulangan itu adalah menjadi ini hal-hal yang luar biasa, tidak bisa diceritakan yang begitu. Ya kan? Nah, terus ada juga nih mendengar cerita-cerita yang artinya di sana memang pada saat kakak semuanya ini menjalankan ibadah, yang menjadi prioritas adalah bukan dari sisi pelayanan, tapi bagaimana menata hati pada saat sudah sampai di sana. Ini yang susah, ya, gitu loh. Pasti ada hal-hal yang sekiranya yang biasa memang terjadi di ruang lingkup keseharian kita, sehingga bisa sampai terbawa di sana. Ya, alhamdulillah hal-hal yang seperti itu menjadi pelajaran yang sangat berharga, sehingga pada saat kakak-kakak semuanya selesai menjalankan ibadah umroh yang kemarin ini, pastinya memberikan nilai perbedaan, ya, jauh lebih baik, ya, bisa memberikan ini perjalanan inspirasi bagaimana sih selama menjalankan ibadah umroh di sana itu, kan begitu. Ya. Pasti hal-hal yang tidak enak juga terjadi, ya. Yang tidak enak itu banyak yang terjadi. Tapi pada saat itu dikembalikan semuanya, dikembalikan kepada Allah. Hal yang terjadi adalah nilai keikhlasan yang luar biasa. Bahwasannya semuanya itu pada saat di sana ini menjadi hamba yang sama. Ya, seperti itu. Ya, saya tidak tanya oleh-olehnya dari masing-masing kakak-kakak itu oleh-olehnya apa aja, itu kan saya nggak tanya. Ya. Terus saking semangatnya, ya kan, kayak kemarin ada beberapa yang memang ini mungkin Kak Adra atau Kak Eni ya yang di sini ya, Kak Nasruddin ya, terkait dengan tiket kepulangan itu Ya, dramatis itu pesanannya ya. ada cerita khusus. Ya, tiket kepulangannya juga dramatis ini, sama kayak Kak Febri. Kak Febri kan tiket kepulangannya juga dramatis nih, pulang dari Surabaya mau menuju ke Bali. Gitu kan? Lebih dramatis lagi tiket penerbangannya punyanya Kak Adra, itu lebih dramatis ya ceritanya. Ya, jadi hal-hal yang seperti itu pasti tidak terekspos, ya. Tapi patut disyukuri karena semuanya berjalan baik, semuanya berjalan lancar. Tantangannya ke depan menjadi pensiar Baitullah itu tidak gampang, tidak mudah. Kuncinya satu, menata hati, itu yang utama. Ya. Jadi pada saat sudah ini mendeklarasikan diri ya, saya sebagai pensiar Baitullah nih, ya kan? Itu sudah saya alami dari tahun 2018. Ya. Bagaimana nanti berhadapan dengan lingkungan, bagaimana nanti berhadapan dengan banyak hal, banyak orang, bagaimana mensiarkan Baitullah itu kepada semuanya, banyak tantangan, ya. Apalagi kalau berorientasinya bukan ibadah,
ya kan, menjadi persiar Baitullah. Kalau orientasinya yang lain bukan ibadah, insya Allah ini jauh lebih berat seperti itu. Ya, ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi ucapan banyak terima kasih, diberikan kelancaran sama Allah di seluruh proses pemberangkatan sampai kepulangan kakak-kakak semuanya. Ya. Memang ada beberapa hal-hal yang sedikit menjadi catatan terkait ini yang nantinya bisa dibawa untuk kegiatan gerakan Gusa di tahun-tahun selanjutnya agar menjadi lebih baik. Ya, jadi hal-hal yang nantinya menjadi pedoman kakak semuanya, bagaimana menapakkan kaki menjadi seorang pensiar Baitullah. Seperti itu. Ini tidak ada yang komen, saya menyampaikan ini, saya jadi gemetaran ini kalau misalkan ngomong terus tidak ada yang komen terus. Ya, Menyimak, berarti Pak Budi, intinya menyimak. Pak Budi ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan kakak-kakak semuanya. Ya, Pak Budi juga berterima kasih sudah bisa membersamai kakak-kakak semuanya mulai dari proses sampai kepulangan. Ya, proses awal, proses keberangkatan sampai kepulangan. Seperti Pak Budi ya, mungkin juga perlu diinformasikan Pak Budi bagi yang kakak-kakak yang di sini juga hadir, yang kemarin belum mengikuti Gusa 2024, nanti ingin mengikuti Gusa 2025, untuk persiapan paspornya mungkin bisa dipersiapkan dari jauh-jauh hari ya Pak Budi ya. Baik, jadi kakak semuanya sudah sangat paham ya terkait persiapan dokumen. Sebenarnya umroh pada saat dijalankan itu, persiapan dokumen itu bukan semata-mata menjadi tanggung jawabnya tour leader. Sebenarnya paspor itu tanggung jawabnya dari masing-masing jamaah. Nah, itu. Tapi di sini saya sampaikan tidak pernah bosan. Jadi tidak pernah bosan membantu, tidak pernah bosan mengarahkan karena berbagi ilmu, berbagi manfaat, bagaimana seluruh proses itu berjalan baik, ya. Tidak terjadi kendala apapun, itu yang menjadi nilai tersendiri. Ya. Jadi nanti untuk kakak-kakak semuanya yang sudah menjadi persiapan Baitullah, harus sangat memahami bagaimana sih proses paspor itu nanti disiapkan sama jamaah, apakah menunggu nanti H-1 bulan atau bagaimana, ya. Nah, ataukah dipersiapkan dari awal jauh lebih baik seperti itu. Ini saya cerita sedikit terkait kemarin ada beberapa yang ini request untuk dibuatkan banner. Ya, saya cerita 2018, pasang banner di depan rumah, tulisannya ada fotonya saya, ada fotonya Bunda Eli, itu ada tulisannya umroh dan haji plus, itu rasanya malu. Perumahannya kan perumahan besar ya. Dipasangi spanduk, habis itu bertuliskan ini apa umroh haji, ya kan? Spanduk ini usianya kurang lebih hampir 5 tahun lebih ya, Bu Eli ya. Ya. Ya, jadi masih terpampang meskipun kalau rapinya rapi, ya kan? Nah, kan kemarin banyak nih yang request kakak semuanya. Jadi jangan pernah malu ya untuk menjadi seorang pensiar Baitullah karena insya Allah menjadi ladang amal ibadah kita yang nanti bisa kelak di yaumil akhir menjadi hal yang luar biasa untuk kita. Nanti terkait yang banner mungkin bisa saya komunikasikan sama kakak semuanya yang request ya, karena saya harus membagi berapa waktu, ya. Jadi bannernya bisa request, nanti saya kirim. Pokoknya yang kemarin sudah request saya kirim untuk format bannernya seperti itu. Tidak perlu panjang lebar, mungkin dari saya sekali lagi banyak mengucapkan terima kasih kepada kakak semuanya. Apabila
ada kata-kata yang sekiranya kurang berkenan ya selama proses mendampingi di balik layar kakak semuanya ya. Saya dari hati nurani yang paling dalam menyampaikan mohon maaf lahir dan batin kepada kakak semuanya. Semoga nanti kedepannya bisa memberikan nilai perbaikan tersendiri secara pribadi buat diri saya. Seperti itu. Baik, sukses buat kakak semuanya. Ya, saya kembalikan lagi nanti ke Bu Eli sama kakak semuanya, atau mungkin ada yang pengen disampaikan atau pengen diceritakan, ya boleh. Ini diskusi buat kakak semuanya bebas, ya seperti itu. Dan lagi terima kasih. Saya menyampaikan sukses untuk gerakan 2024 yang kemarin. Semoga nanti jauh lebih baik, ya bisa mengejar semuanya target dan inspirasinya di tahun 2025. Bisa mengajak semuanya keluarga, bisa mengajak anak-anak kita ke sana. Amin. Ya, terima Amin kasih. ya Robbal Alamin. Assalamualaikum yang- Pak Budi. Sebentar Pak Budi. Nggih. Boleh nggak saya request juga Pak Budi? Request apa ini? Untuk ke Baitullah itu loh Kak. Banner. Oh boleh. Oke. Request satu Kak ya. Rusmiati, foto saya di mana belum saya kirim. Boleh. Boleh. Oke. Ya. Fotonya Boleh di request, lengan Kak. Kak Eli. Kalau request nanti hubungi Pak Budi ya, kalau untuk cetak bannernya itu nanti kakak yang Pak Budi hanya buatkan gambarnya, nanti bisa diatur sendiri di percetakan di tempat kakak ya. Oh gitu. Oke. Iya. Terima kasih. Kak Rusmiati, mohon maaf belum sempat ngirim fotonya Kak. Ya itu bukan ribbon ya. Jadi desainnya memang menggunakan aplikasi tersendiri. Jadi bisa berubah-ubah. Kalau memang tidak cocok, kurang sesuai, bisa request diganti Pak Budi. Ini wajah saya kok kurang muda ya. Nah, nanti dibikin muda. Malah bingung Kak Budi. Oke. Iya. Yes, terima kasih Ada Pak lagi? Budi. Ya, saya pun mau mengucapkan terima kasih pada Pak Budi segala bantuannya. Apa yang kurang Pak Budi udah betulkan. Mohon maaf lahir batin. Iya, sama-sama. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda mau nanya. Salam. Ya Kak Sumiati. Ini kalau bikin paspor berapa ya Bunda? Ini kan paspor saya paspor kerja ya. Jadi nggak bisa buat umroh nanti. Mau nanya ke Pak Budi. Jadi kalau bikin baru kapan terus berapa harganya gitu? 350 ya. Ya, paspor itu seluruh Indonesia sama. Ya. Yang membuat tidak sama adalah tambahan-tambahan orang yang ada di sana. Iya. Calo-calo Saya dulu kan ya. nggak tahu Pak Budi harga paspor waktu mau berangkat kan nggak tahu ya itu diurus sama petugas itu jadi nggak tahu harganya Ya. saya. Memang kita dilatih dari awal itu biasa menggunakan jasa, ya. Iya. Jadi nggak tahu Nah, harga aslinya gitu. Sehingga tidak mengetahui benar, tidak mengetahui Iya. prosesnya bagaimana, sampai Iya. berapa, biayanya berapa, seperti itu. Kan itu. Ya, kalau paspor seluruh Indonesia itu sama. Biaya pendaftaran paspor online itu 350.000. Ya. Oh, Yang penting dokumennya kakak itu tidak terjadi masalah dari dokumen ini identitas kakak, KTP, atau penunjangnya adalah buku nikah atau akte kelahiran itu tidak Iya. terjadi masalah atau beda huruf atau ada yang berbeda dari masing-masing dokumen itu, pasti insya Allah hanya keluar biaya 350 itu. Itu paspor saya yang lama itu bikinnya asal-asalan itu. Soalnya Ya. saya kan orang Cianjur. Jadi di paspor itu saya orang NTB. Orang NTB. Datanya ternyata biasanya kalau Jadi- banyaknya Ya. palsu memang. Data Aduh, itu mah ya data itu tidak Kacau. bisa dicabut.
Jadi data itu tidak bisa dicabut pada saat mendaftarkan diri di paspor kerja ini kan banyak ya. Artinya paspor kerja itu yang selama dulu itu prosesnya ibaratnya gini, artinya kalau misalkan bikin paspor kerja ya umurnya bisa dimudahkan atau identitasnya bisa diakalin seperti apa kan seperti itu. Itu tidak akan bisa hilang. Pada saat nanti hilang, pada saat kakak mau membuat paspor baru. Jadi paspor baru nanti akan dibuat dengan melampirkan paspor yang lama. Pada saat muncul data dokumen itu di imigrasi, ya kan, data yang lama itu harus bisa memberikan penjelasan, gitu loh. Nah, paspor yang lama itu kenapa identitasnya seperti itu, seperti itu, seperti itu. Nah, nanti dari penjelasan kakak itu, apabila sesuai, artinya bisa diterima dari kantor imigrasi, akan diberikan reject terhadap data paspor yang lama. Nah, terus pengajuan data paspor yang baru harus sesuai dengan identitas yang baru. Harus sesuai, benar-benar sesuai dari identitas diri maupun penunjang yang lain. Seperti itu. Oh iya. Berarti nanti saya kalau pulang ke Indo, insya Allah saya mau bikin paspor baru gitu. Ada paspor itu udah nggak berlaku, nggak mau saya. Itu orang Lombok itu Timur RTB itu paspornya. Ya, meskipun paspor itu tidak berlaku, tapi identitas tidak bisa hilang. Oh iya. Nah, seperti itu. Paspor yang pernah dibuat, ya kan, itu akan tetap muncul data identitasnya pernah membuat. Pasti ya. Ah, seperti itu. Ya. Ada lagi? Siap. Ya, terima kasih Pak Budi. Sama-sama. Kalau saya mah udah berapa puluh tahun yang lalu tuh pernah bikin paspor untuk ke Taiwan. Itu gimana itu, Pak? Paspor apa Kak Imas itu? Paspor apa? Paspor waktu saya jadi TKI dulu di luar negeri di Taiwan. Itu masih bisa kepakai nggak itu? Ya. Nah, itu enggak. Paspornya masih ada? Ada. Ya. Tapi lama udah berapa puluh tahun gitulah kesininya. Ya, betul. Jadi paspor itu sekali dibuat akan terdata identitasnya itu seumur hidup. Oh iya. Ya, seperti itu. Jadi, tidak apa-apa. Jadi, jangan pernah takut. Datang aja ke imigrasi, diberikan penjelasan terkait paspor tersebut. Terus nanti diberikan pembaruan. Pembaruan paspor itu ada biaya-biayanya. Jadi, paspor itu rusak, ada biayanya sendiri. Paspor itu hilang, ada biayanya sendiri. Paspor itu perubahan identitas, ada biayanya sendiri. Ya, tidak mahal kok. Misalkan paspor rusak kalau tidak salah 125.000 atau berapa ya. Terus pembaruan data paspor lah itu biayanya ada itu terperinci dari masing-masing kantor imigrasi sama. Jadi nantinya itu paspor yang lama itu bisa dipakai lagi, Pak? Tidak bisa. Pak, diputihkan kembali ya. Oh iya, maksudnya iya. Diperpanjang kembali, ya. Iya. Bisa dihidupkan kembali maksudnya. Iya. Oke. Iya, makasih Pak penjelasannya. Ada lagi? Mungkin itu dulu. Yang terkait paspor sudah ya Kak ya? Oke, sudah Pak Budi. Terima kasih Pak Budi. Kak Indang? Ini saya mau mampir ke tokonya Kak Indang ini nanti ya. Monggo. Sibuk di pasar, Kak. Ya. Oke, ada lagi? Sampun? Dah. Safa. Assalamualaikum. Untuk Mama ke. Salam ya. Pak siapa ini? Dengan Syahreni, Makassar. Oh, Kak Eni ya. Gimana Kak Eni? Ya, sedikit bercerita Bunda. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bunda Eli, Pak Budi, selama proses pemberangkatan sampai kepulangan. Alhamdulillah berjalan lancar. Dan yang kedua yang kami ingin sampaikan terkait dengan kepulangan kami ke Makassar yang sempat terpending.
tapi alhamdulillah kami merasa sangat bersyukur karena pada malam hari itu yang sekiranya kami pemberangkatan jam 8 malam, tapi terpending ke subuhnya. Waktu jam 5 subuh kami berangkat dari Juanda. Ada kesyukuran tersendiri bagi kami yang khususnya di Makassar, yaitu dengan Kahadra bersama suami, karena cuaca pada malam hari di Juanda ya lumayan tidak bersahabat, jadi kami sempat was-was pada malam harinya, tapi ada kesyukuran karena terpending ke subuhnya. Jadi ada hikmah yang bisa kita ambil dari perjalanan kami sepanjang kepulangan dari Jeddah. Jadi yang kami ingin sampaikan di sini ucapan yang setinggi-tingginya kepada Bunda Eli dan terkhusus kepada Bapak Budi yang sudah berbesar hati meluangkan waktunya untuk membersamai kami walaupun tidak sampai ke Mekah, tapi kami sangat merasakan keberadaannya Bapak Budi dan Bunda Eli. Hanya itu saja Bunda, ucapan terima kasih kami dari grup 83, bis 83. Ya, demikian dari kami Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya Kak Syahrini, ternyata semuanya ada hikmahnya ya ketika Allah berikan. Mungkin ada sedikit kendala, jadi tidak bisa langsung pulang di malam hari itu. Ternyata emang ada maksud yang terbaik yang Allah berikan untuk Kak Adra, Kak Syahrini bersama suami tercinta. Alhamdulillah sudah sampai dengan selamat. Itu nggih. Berarti Kak Eli pas berangkatan itu semua terpending. Saya jam 1 baru nyampe Bali. Pesawat udah Memang cuaca ya, cuacanya ya. Pesawat udah jalan, udah mau jalan gitu, balik lagi pesawat. Saya diturunkan di bandara lagi, ganti pesawat lagi, nunggu lagi. Sampai ada ibu-ibu dari Bali juga, alhamdulillah ada teman ngobrol, komplain ya, ini sampai 5 jam lebih harus dapat makan dong harusnya. Dapat makan juga di bandara. Habis itu, tapi kalau Kak Febri nggak komplain kan? Dinikmati kan? Apapun kejadiannya tergantung responnya. Dari jam 4 sore dia nunggu di Bandara Ngurah Rai dan Pasar, ngamuk-ngamuk, telepon terus gitu. Jadinya itu kita itu kepikiran anak gitu, dia yang nggak sabar menunggu. Ternyata udah naik pesawat balik lagi. Ya Allah, jujur waktu itu bekal tinggal 50.000 di dompet. Saya kena bagasi hampir 300.000 itu kena zam-zam sama koper-koper itu kena Kak, kelebihan 13 kilo. Jadinya alhamdulillah nggak jadi belanja. Tadi di Juanda beli bakso, ternyata ini ya teman-teman tak ajak, nggak ada yang mau belanja, yuk beli bakso yuk kan. Nggak ada yang mau pas saya pipis. Akhirnya ternyata ini teman-teman nggak mau, akhirnya saya kena bagasi. Ada hikmahnya semuanya. Iya Kak. Saya mikirnya gini, ya Allah, mudah-mudahan yang benar-benar bisa pulang biar nggak nginep. Kalau saya nginep itu saya pikir biaya lagi. Saya keluar bandara 100.000 lagi, nyari hotel, bayar lagi, balik lagi nanti besok pagi ke bandara pasti uang lagi. Paling enggak ya 500.000, ya Allah harus perlu uang, mudah-mudahan bisa berangkat gitu kan. Akhirnya jam berapa itu kepulangan dari mana itu kayaknya pesawatnya itu dipakai langsung Kak. Nunggu dulu ya Bu, sabar gitu. Ada pesawat datang, nah itu langsung dipakai, langsung berangkat ke Bali. Akhirnya jam 1 baru nyampe rumah. Pokoknya semua berarti ada jam 12 malam ya. Jam 12 malam baru bisa berangkat. Harusnya jam berapa? Jam 5. Harusnya jam 5 itu udah nyampe Bali harusnya. Dan nyampe 5 jam ya. Ya. Cuman ya karena kendala itu, udah naik pesawat, udah mau jalan, balik lagi gitu. Ya mungkin karena cuaca bener ya, sama dengan Kak Syahrini tadi. Semua itu rata-rata Lion Air itu semua delay memang, lama-lama. Balik lagi, yang udah duluan berangkat juga pesawatnya balik lagi. Karena saya dengar kan pesawatnya itu ya semuanya, berarti nggak saya aja.
Semua ada hikmahnya, benar Kak Eli, luar Ya, biasa. betul. Semua ada hikmahnya dan semua tergantung respon kita, ya kan? Tapi alhamdulillah Kak Eli nyampe rumah udah kayak kapal pecah gitu kan, karena nggak ada perempuan di rumah. Gak ada Saya emaknya. kesehatan sama Allah sampai sekarang nggak ada kayak teman-teman batuk pilek itu alhamdulillah nggak ada. Makanya saya bisa Ya, bilang alhamdulillah. itu, makanya Allah itu tahu kalau kamu sakit tuh nggak ada yang ngurus kayak gitu. Makanya Nanti kita rumah tambah ketemu. kayak kapal pecah lagi. Iya benar ya Allah, saya nggak sakit alhamdulillah akhirnya bisa langsung beraktivitas. Ya, alhamdulillah. Ya, saya juga sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Eli, Pak Budi sudah membimbing selama ini juga dari pengurusan paspor. Akhirnya saya bisa mandiri, urus sendiri, keberangkat dari Denpasar ke Juanda, nggak tahu naik pesawat seperti apa. Bisa akhirnya. Nanti kalau saya berangkat lagi punya jamaah, insya Allah bisa mendampingi. Mohon doanya Pak Budi, Bu Eli. Semuanya karena proses belajar ya. Dengan Amin. belajar kita punya pengalaman, Iya punya betul. Luar ilmunya. biasa, pengalamannya luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Budi Berli atas waktunya. Ya, waalaikumsalam. Ya, Kak Puji. Ya, saya waktu pulang dari Surabaya itu hujan angin, Kak. Hujan angin deras sama sekali itu. Saya naik travel itu. Naik travel, jelas sendiri saya. Satu kendaraan itu saya sendiri. Dari Surabaya sampai Blora itu sendiri saya. Hujan angin deras itu. Dari Surabaya sampai Bojonegoro itu hujan angin. Sampai Blora itu sampai Cabak itu banjir. Jalannya banjir, pas banjir saya pulang itu. Berapa Sampai jam Kak Blora, Surabaya Blora? saya sampai rumah itu 7:30. Keluar Sampai rumah bandara? 7:30. Dari Surabaya jam 5. Jam 3. Oh, 5 jam ya? Ya. Itu hujan angin sampai Cabak itu banjir, sampai rumah mati lampu saya. Tapi alhamdulillah sendiri. Nikmat ya. Saya dari Blora sendiri naik travel, pulang sendiri naik travel ya kayak. Luar biasa Kak Puji ini, wanita super ya. Alhamdulillah selamat. Terima kasih Kak Budi yang sudah mengurus urusan saya dari tiket paspor sampai dan lain-lain. Kak Eli juga terima kasih banyak. Sekarang saya orangnya gembeng, sekarang sedikit nangis saya itu. Hatinya udah lembut ya, jadi dikit-dikit ini apa? Sama lah Kak Puji. Insya Allah. Alhamdulillah banyak perubahan. Kalau pagi-pagi itu pun apa nih yang musik itu saya pun nggak tahan. Nangis bahagia enggak apa-apa Kak. Silahkan nangis sebanyak mungkin asal kebahagiaan. Iya betul, tangis bahagia. Jadi kalau semuanya nangis ya Pak Budi. Jadi kalau semuanya diterima dengan prasangka yang baik, ya, insya Allah artinya itu memberikan hal yang luar biasa. Dan seperti itu. Yang susah itu berprasangka baik, yang susah. Kan begitu. Ya, kan tidak semuanya musibah, semuanya ujian, enak maupun nggak enak itu kan kita tidak pernah nih langsung bisa berprasangka baik. Itu. Nah, ujiannya banyak, jadi sudah tahu nih minimal tantangannya menjadi pensiar Baitullah itu seperti apa sih, ya kan? Mau dari Blora, dari Bali, dari Makassar, dari manapun, ya kan? Ditempuh, ya kan? Kecuali kalau bandaranya itu di depan rumah kita gitu loh, ya kan enak dari pensiar Baitullah bandaranya depan rumah kita, ya. Nah, ya, kantor imigrasinya samping rumah kita juga, kan gitu. Ya, nanti asalnya jadi pensiar Baitullah itu bagaimana membantu jamaah, ya kan? Bagaimana itu secara luar biasa. Banyak perjuangan yang ada di situ. Bagaimana harus bolak-balik, bagaimana harus istilahnya tidak ternilai lah. Artinya hal yang seperti itu. Gitu loh. Bagaimana seperti yang kakak semuanya ini yang dari Jawa Barat menempuh naik kereta, ya kan? Terus nyampe itu harus H-min berapa harus keberangkatan seperti itu. Itulah perjuangannya yang menjadikan seorang itu yang harus benar-benar
luar biasa. Betul. Asalkan kalau misalkan kita itu secara ikhlas menjalani itu semuanya, artinya tanpa pamrih, ya, dijalanin semuanya, insya Allah ganti itu semuanya, ya. Nah, itu saya rasakan 2018 sampai hari ini, ya. Bagaimana menjadi seorang pensiar Baitullah yang tulus, apapun rintangannya, ya kan? Insya Allah mudahkan, insya Allah ganti itu semuanya menjadi lebih baik. Seperti itu. Amin. Ya. Terima kasih Pak Budi. Secara pribadi juga saya mengucap terima kasih banget sama Bunda Eli, ya Allah. Saya ditungguin sampai alhamdulillah bisa ikut ke Indonesia juga, ya Allah. Saya kayaknya waktu itu Alhamdulillah. udah banyak istighfar aja saya ngerasa. Mungkin untuk pembersihan hati saya benar-benar. Alhamdulillah nyaris gitu saya takut, ya Allah. Udah dibilangin katanya udah pingsan, udah mata ke atas, udah kayaknya kok alhamdulillah Allah masih beri kesempatan saya untuk bisa lebih baik lagi, insya Allah. Amin. Sama-sama Kak Irma. Ngerepotin. Bu Eli, mau nambahin sedikit lagi Bu Eli. Kemarin kan juga awal-awal baru nyampe kan juga seperti apa yang disampaikan Pak Budi, memang harus menata hati, pikiran, sikap. Nah itu kan saya kendalanya di sana itu. Bu Eli tahu sendirilah ceritanya seperti apa. Saya sempat menggerutu juga awal-awalnya, alhamdulillah. Bu Eli terus kasih semangat, kasih motivasi, dan nah banyak lah pokoknya yang Bu Eli sampaikan. Akhirnya sama Bunda Aisyah kayak merenung, iya Bun ya, kita di sini kok tujuan kita apa, kok di sini kita malah kayak gini, kayak gitu kan. Akhirnya alhamdulillah nggak sampai berlarut-larut, sudah disadarkan, Sudah alhamdulillah biasa. sudah minta maaf juga sama teman-teman juga yang sekamar gitu, khususnya ya Ibu itu gitu kan. Jadinya alhamdulillah kita di sisa-sisa waktu di Mekah itu bisa kita nikmati. Ya tanpa harus ada mengeluh lagi ya Bunda Aisyah ya. Kemarin pun juga kita sempat kayak nyesel juga. Iya ya, kenapa awal-awal kita kayak gini ya Bun ya. Kemarin sore kan habis iklan sempat teleponan juga sama Bunda Aisyah. Ya Allah, semoga diberi kesempatan lagi, ingin menyempurnakan lagi yang kemarin kurang-kurang. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pasti bisa. Itu sempat menyesali juga. Jadi saya pernah waktu di Masjidil Haram waktu sholat asar sama zuhur, ya. Jadi yang menginspirasi saya ada seorang anak perempuan muda cantik, ya. Bukan melihat cantiknya pada saat itu, tapi saya melihat apa yang dilakukan anak perempuan itu pada saat itu, ya. Saya tidak nanya, tapi saya hanya melihat apa yang beliaunya lakukan pada saat di Masjidil Haram. Tahu memegang sebuah tisu, ya, satu bungkus besar itu, tisu itu, bagaimana dia berjalan di semua jamaah, tidak pernah, artinya bosan-bosan menawarkan kemanfaatan tersebut ke seluruh jamaah yang ada di Masjidil Haram. Ya kan? Bagaimana dia cara bersedekah, bagaimana dia cara membuat hal yang ibaratnya di luar ini pemikiran ya, ibaratnya seperti itu. Bagaimana dia membagi-bagikan tisu itu, hanya sekedar tisu aja dia bagi-bagikan ke seluruh jamaah yang ada di Masjidil Haram pada saat itu. Ya kan? Nah, ini adalah hal-hal yang menginspirasi di saya, bagaimana di sana itu benar-benar ternyata hatinya harus ditata sedemikian rupa, gitu. Jadi Allah itu menitipkan seluruh jamaah di kita, ya kan, bukan semata-mata hanya sebagai seorang tour leader. Seluruh jamaah itu adalah titipan Allah yang artinya dibawa sebaik mungkin bertamu ke rumah Allah apapun kondisinya, ya kan. Mau beliaunya ini bawa kursi roda, mau beliaunya ini sakit, mau beliaunya ini dalam kondisi apapun, ya kan. Yang menjadi prinsip adalah pada saat kakak semuanya menjadi pensiar Baitullah, bawalah tamu-tamu Allah itu dengan senang hati, bawalah tamu-tamu Allah itu dengan prasangka yang baik, ya kan. Bawalah tamu-tamu Allah itu dengan ikhlas, seperti itu. Nah, itulah yang nantinya
menjadikan kemudahan pada saat kakak semuanya menjadi seorang pensiar Baitullah. Tidak pernah membedakan, rasa ikhlas itu sudah tumbuh, prasangka itu sudah selalu baik. Ya, seperti itu. Ya. Ini menjadi bekal buat kakak semuanya. Bagaimana nanti ke depannya menjadi seorang pensiar Baitullah itu tantangannya banyak. Ya kan? Ya kan kemarin sudah banyak dilatih tuh. Ya kan? Seperti itu. Gara-gara misalkan kurma satu aja, ya kan bisa dibatin sampai ke kamar hotel kadang seperti itu. Betul, betul Pak Budi. Ya kan? Dulu pernah kan? Ya. Ada jamaah itu bagaimana beliaunya ini membawa uang yang sangat banyak sekali dari pada saat diajak muhasabah. Bagaimana saya tidak bosan-bosan mengingatkan beliau ini. Ya kan? Bukan pentingnya muhasabahnya, tapi bagaimana beliau ini pada saat datang ke Padang Arafah, ya kan, yang ada di pikiran beliau hanya belanja, ya kan, belanja semuanya dibelanja, ya kan. Pada saat muhasabah itu mau menjelang selesai, beliaunya tetap belanja. Bagaimana Allah itu ini memberikan contoh nih, ya kan, hal-hal yang seperti itu bisa saja terjadi di sana, gitu loh. Nah, sampai muhasabah hampir selesai, ya kan, beliaunya masih tetap belanja, semuanya itu sampai. Jadi muhasabah itu yang didapat beliaunya ini hanya belanja, membawakan baju seluruh keluarganya, mau cucunya, mau semuanya dibelanja. Ini saya, ya Allah, ini ya, yang seperti ini terjadi, gitu loh, ya kan? Nah, seperti itu. Ya, artinya tetap berprasangka baik kepada beliaunya, ya kan? Apapun yang ibaratnya ikhtiarkan pada saat terjadi hal-hal yang di luar artinya kemampuan, ya kita pastinya menyerahkan semuanya itu kepada Allah, kan gitu. Ya. Hanya nanti ya nanti nangis nanti semuanya ya cerita. Oke, sudah ya. Saya cukup ya, Mbak Eli. Saya jadwalnya harus absen. Terima kasih sekali lagi buat kakak semuanya. Mohon maaf lahir batin. Salam buat keluarga semuanya. Ya, semoga Allah mudahkan. Ya, nanti kita semuanya ketemu di Gerakan Rusa Januari 2025 bersama putra-putri kita, bersama Bapak Ibu kita, bersama seluruh keluarga kita bisa menjadi tamu Allah yang terbaik. Terima kasih. Saya mohon undur dulu ya semuanya. Yang request bisa japring ya, yang request banner seperti itu. Nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi atas ucapan terima kasih sepatah kata-kata yang disampaikan untuk semua pensiar Baitullah. Baik ya kakak-kakak, selanjutnya saya akan memberikan satu informasi ya. Yang terbaru, kalau kemarin untuk proses nabung umrohnya kita baru memiliki virtual account dari Bank Mandiri ya, Livin. Sekarang sudah saya dapatkan informasi kita bisa melalui BRI, virtual account-nya BRI. Ya, jadi habis ini saya tayangkan videonya, saya berikan contohnya. Berbedanya hanya di kode virtual account-nya. Jadi kalau di Mandiri kemarin itu 88191 gitu ya. Kemudian disertai dengan ID kita, ID jamaah kita itu, ID non-booking kita, maka sudah bisa terproses. Nah, sekarang kalau di BRI itu kalau nggak salah pakai kodenya 11191 kalau tidak salah. Ya nanti saya akan share juga di grup ya. Saya memang pengen praktek tapi belum praktek, maunya hari ini, nanti coba saya praktekkan dulu. Mungkin itu yang berita terbarunya, bisa saya share sebentar ya videonya ya, nanti kakak biar tahu. Bisa melalui ATM BRI atau mungkin ATM bersama ya,
Bisa juga melalui M-Banking. Jadi semuanya juga ada 2 cara seperti di Mandiri itu. Ya, yang Mandiri juga bisa datang ke ATM Mandiri, kemudian bisa juga melalui M-Banking. Ya, kalau saya pilihnya pasti pilih yang efisien, pakai M-Banking. Ya, jadi nggak kemana-mana, tinggal di rumah aja bisa melakukan transaksi itu. Saya siapkan dulu sebentar. Pak Puji lemungan saiki Pak Puji. Embuk saiki. 3 kilo. Nggih. Alhamdulillah. Tinggal Naik ngepeng 3 ke kilo. 130 Naik 3 ping kilo. telu. Nah iya 130 ping telu. Mau berangkat turun. Dari sana naik 3 kilo. Oh berarti dibeban dari sana. Makannya enak-enak ya Kak ya, jadi tambah gemuk. Oke, saya share ini yang BRI ya Kak ya. Bisa diperhatikan. Dawen. Hai sahabat Armina, berikut adalah langkah-langkah yang bisa digunakan untuk melakukan pembayaran menggunakan BRI Virtual Account melalui mobile banking. Pastikan kamu sudah menginstal Ini yang aplikasi mobile Brimo ya. banking. Pertama, klik login, lalu masukkan username dan password akun yang sudah terdaftar. Pilih menu Briva. Selanjutnya klik tambah transaksi baru. Lalu masukkan nomor virtual account, kode Briva Armina Reka 11191. Masukkan kode booking jamaah yang telah ditentukan. Selanjutnya klik lanjutkan. Masukkan jumlah nominal yang telah ditentukan. Perhatikan kembali kode booking atas nama PT Armina Reka Perdana. Lalu klik konfirmasi. Selanjutnya masukkan PIN. Transaksi berhasil. Kamu akan mendapatkan invoice 1 hari setelah transaksi berhasil. Oke, itu tadi yang melalui M-Banking, yang ini melalui ATM. Hai sahabat Armina, berikut adalah langkah-langkah yang bisa digunakan untuk melakukan pembayaran Briva melalui ATM BRI. Pertama, masukkan kartu ke mesin ATM, pilih bahasa Indonesia, lalu masukkan PIN kamu, pilih menu lainnya. Pilih menu pembayaran, lalu pilih pembayaran atau pembelian lain. Pilih menu Briva. Selanjutnya masukkan nomor Briva Armina Reka, yaitu 11191. Dilanjutkan dengan kode booking jamaah sesuai dengan nomor yang telah ditentukan. Lalu klik benar. Tunggu beberapa saat hingga muncul data virtual account. Lalu klik ya. Masukkan jumlah nominal yang telah ditentukan, lalu klik benar. Periksa kembali data dan nominal yang kamu masukkan. Jika data sudah benar, kamu bisa klik ya. Pilih jenis rekening dari rekening tabungan. Tunggu beberapa saat hingga transaksimu berhasil. Kamu akan menerima invoice 1 hari setelah transaksi berhasil. Oke, itu yang melalui ATM BRI. Kalau yang ini Di Indonesia muncul yang keajaiban melalui sebenarnya bagi Livin para ya. penderita diabetes. Nah, Obat ini dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video kali ini saya akan menjelaskan tata cara pembayaran umroh dan haji melalui Mandiri Virtual Account PT Armina Reka Perdana. Adapun manfaat yang didapat, yang pertama, menghindari antrian validasi. Yang kedua, menghindari antrian inputan kasir. Yang ketiga, pembayaran bisa langsung dicek di website PT Armina Reka Perdana. Adapun cara pembayaran Mandiri Virtual Account PT Armina Reka Perdana bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, melalui setor tunai Bank Mandiri. Yang kedua, melalui ATM Mandiri atau ATM bersama. Yang ketiga, melalui
internet mobile banking. Cara pembayaran Mandiri Virtual Account melalui mobile banking. Pertama, kita buka aplikasi Livin by Mandiri dan kemudian login. Pilih menu bayar. Kemudian klik cari penyedia jasa. Setelah itu kita masukkan Armina Reka. Setelah muncul atau kodenya 88191, kita masukkan kode virtual account kita, yaitu 88191, diikuti dengan kode nomor booking. Kemudian kita klik lanjutkan, kita masukkan nominal. Setelah kita masukkan nominal, kita klik lanjutkan. Setelah itu kita cek konfirmasi pembayaran. Setelah kita koreksi itu sudah benar, kita klik lanjut bayar, masukkan kode PIN. Transaksi sudah berhasil. Nah, satu lagi yang tadi belum ini yang melalui nanti Kak. satu lagi ya, yang melalui M-Banking Mandiri. Oh, ini yang melalui mesin ATM, maaf, yang tadi sudah M-Banking ya. Ini multi payment, kodenya 88191, masukkan kode plus ID booking, masukkan nominal uangnya, pilih benar, dicek, sudah benar, tekan ya. Konfirmasi, klik ya. Oke, kalau ini yang store tunai, kalau mau ke bank secara manual ya Kak. Jadi ngisi form aplikasi banknya, hanya tanggal, nama, nomor HP penyetor, ya, kemudian nomor kode virtual account-nya sama kode bookingnya, ya. Nominalnya berapa, udah setor ke tellernya, tanda tangan. Oke, sampai di sini sudah jelas ya Kak ya. Jadi yang
belum punya Mandiri tapi punya BRI bisa melakukan itu. Nanti saya share di grup biar kakak bisa simpan ketika mau melakukan transaksi tabung. Nanti kakak bisa buka kembali videonya, gitu Ya, ya. semuanya di-share biar kita tahu. Ya, siap. Jadi itulah kemudahan-kemudahan yang diberikan, insya Allah dengan kita benar-benar mulai menata niat kembali, dikuatkan niatnya, ya, insya Allah bisa, pasti bisa. Kalau kakak-kakak kemarin sudah punya pengalaman keajaiban-keajaiban itu diyakini benar-benar terjadi, ada banyak kemudahan dari Allah, pasti semuanya bisa. Saya doakan mudah-mudahan bisa mengajak keluarga tercinta, ya anak-anak, suami pasangan kita, istri, Mandiri Syariah bisa ya, Bu? Kalau Mandiri Syariah itu BS, apa ya? Mandiri Syariah itu BSM ya? BSM belum bisa. Itu mandiri yang mandiri konvensional ya Kak ya, bukan mandiri yang syariah. Kalau Jadi yang syariah pakainya, sekarang udah disatukan Bunda jadi BSI ya, semuanya. jadi tidak bisa kalau BSI atau BSM yang dulunya itu tidak bisa Kak. Ini pakai yang mandiri yang konvensional, ya, yang bisa, yang live-in yang dipakai Livin itu, Kak. Livin. ya. Dan sama BRI, ya, BRI secara umum pasti bisa semuanya. Oke, itu mungkin Mau tanya, dari, iya Kak. tanya Kak gini, kalau Kak Wario kan mau ini saya daftarkan umroh, tapi dia nggak buka mandiri sendiri, melalui bank saya bisa nggak? Melalui bank saya mandiri. Pakai cetornya, pakai mandirinya Kak Puji sudah punya Saya. bank mandiri. Iya. Bisa no. Nanti kakak kan yang penting Kak Wario dimintakan dulu ID untuk Kak Wario. Ya. Jadi yang pada akhirnya itu kan oleh siapapun yang memproses itu, kayak saya kan sebenarnya bisa memproses semuanya toh. Ya kan? Nah, walaupun yang transfer saya, tapi kan yang tidak bisa dibohongi kan kode ID bookingnya itu nyampe nggak ke nama kode itu. Nah makanya kakak nanti kan bisa ngecek sendiri sebenarnya itu. Oh saya sudah diproseskan, saya sudah dapat sekian, itu bisa dicek sendiri. Itu nggak apa-apa yang mentransferkan Kak Puji untuk suami atas nama suami, yang penting suami sudah punya ID bookingnya, ya. Betul. Oke, ada lagi sebelum kita akhiri? Ada yang mau ditanyakan? Bunda mau nanya, Ya. kalau misalnya udah punya ID booking, tapi pas udah sampai Ngelek ya ini Kak Irma, suaranya kurang jelas. Batal, diundur ke tahun depan. Oh, ya kalau misalnya udah punya ID booking, terus pas udah akhir mau berangkat, lunas gitu Bunda. Bisa dibatalkan untuk tahun depan gitu. Oh bisa. Jadi nanti kita ada, makanya nanti itu sebulan sebelumnya itu ada proses ini ya, kayak minta kepastian gitu ke kita itu mau ini benar-benar dimasukkan. Sebenarnya yang kita dapat itu masih non booking Kak. Jadi kalau masih non booking itu masih bisa dibatalkan gitu ya. Artinya saya tidak jadi ambil yang jadwal ini, saya mundur aja, itu masih aman. Kalau dibuka nanti tumpah. Ini kan bisa untuk megangin. Penting tuh sih. Jadi yang penting nggak apa-apa bikin ID booking aja dulu gitu Bunda ya, sampai nanti last minute gitu ya Bunda ya. Dimasukin itu. Niatnya. Nanti sebentar itu Bunda. Ini ada suara. Mana Bundanya nggak ada? Nggak ada suara. Suaranya nggak ada, Bu Eli. Oh iya benar. Bu Eli.
Halo, Ada suara ya? suaranya nggak ada. Udah saya kasih WA. Bu Eli ngomong loh orangnya. Udah dibuka Welly nih. ngomong sendiri. Ada. Katanya dengar. Nggak ada yang dengar. Kita dengar tapi Enggak Bunda ada suara Elinya Bu Eli. nggak ada Iya. suaranya. Padahal mic-nya buka itu orangnya. Ya nggak ada suaranya, Bun. Suara Bunda Elinya yang nggak ada ya. Nggak ada. Nggak ada suara. Mbak Eli suaranya nggak ada. Hello Mbak Eli, nggak dengar. Ya, waduh. Ini saya nge-lag kayaknya. Nah, ini Dah, bisa. dah bunyi dah. Dah. Allahu Akbar. Ya, 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 Dah ya. bunyi. Sampai mana tadi yang nggak keluar suaranya? Saya di sini soalnya buka Ya. terus, tapi mungkin jaringan ya. Dari terakhir Lama saya tadi nanya suaranya. itu Bunda. Dari mana? Dari yang kata saya kalau misalnya sampai last minute belum lunas sampai Oh, situ, nah saya Bunda ulang udah nggak ada kembali suara. sebentar, guys. Saya ulang. Oke, oke, oke. Jadi Ya. begini, kalau misalnya posisinya masih 1 bulan sebelumnya dan posisi kita itu masih non booking, jadi itu mau di cancel dulu, dibatalkan, tidak masalah. Jadi tidak ada uang yang kepotong, artinya tidak ada untuk administrasi dan lain sebagainya. Jadi masih aman utuh, bisa di cancel. Hanya terjadi Iya. perubahan jadwal. Tetapi kalau sudah dari proses non booking sudah dibokingkan, ya sudah dibooking sudah jelas berangkat. Tapi ketika sudah mau detik terakhir, mau sudah 2 minggu, seminggu, sampai pada hari hanya kok belum melunasi, itu nanti akan ada terkena yang namanya kayak kita itu kena administrasi dan lain-lain. Itu Penalti gitu ya. tergantung dari berapa harinya. Semakin mendekati hari H itu semakin besar prosentasenya. Ada yang mungkin 25% sampai 50%, bahkan 100% itu bisa hilang semuanya bisa. Ya, kalau memang prosesnya sudah ke pesawat, sudah ke hotel dan lain sebagainya. Itu makanya di jauh-jauh hari 1 bulan sebelumnya maksimal itu sudah harus ada kejelasan ya apa tidak. Biasanya kan saya memastikan itu. Ya, saya tanyain satu persatu yang benar-benar yang mau berangkat ya siapa, enggak siapa, itu pasti saya tegaskan 1 bulan sebelumnya. Ya. Nah, di sini bagi kakak-kakak yang nantinya mulai saat ini segera syiar ya untuk GUSA 2025 nanti, syiarkan saja ya. Minimal kalau kakak sudah punya jamaah setengah dari bus gitu, udah 24 gitu ya. 24 jamaah kakak sudah bisa mengajukan sebagai tour leader ya. Dan jangan lupa tour leader itu ada pembekalannya, ada pelatihannya, maka wajib untuk mengikuti terlebih dahulu. Biasanya harus punya sertifikat tour leader gitu ya. Di situ nanti ada pelatihannya. Jadi seorang tour leader itu untuk bisa kakak-kakak ya mau bayar umroh gratis ya memang seperti itu ya. Jadi punya jamaah didaftarkan, dibantu prosesnya kakak-kakak yang sudah bisa buat paspor kemarin, sudah punya pengalaman paspor, sudah punya pengalaman yang lain, ya itulah yang harus kakak lakukan sebagai pensiar Baitullah yang ingin menjadi tour leader. Nanti bisa patungan dengan kakak yang lain yang juga sudah punya jamaah gitu ya. Mau bertiga, mau berdua itu bisa-bisa saja ya. Semoga dimudahkan syiar kita, jadilah pensiar Baitullah yang jujur dan amanah, pensiar Baitullah yang bisa mengajak sebanyak-banyak umat muslim ya, sehingga kita dalam proses kita menghadap Allah itu kita dalam kondisi terus yang terbaik gitu ya. Kita senantiasa menyebarkan kebaikan, menjadi pensiarnya Baitullah. Insya Allah nanti kita meninggalnya dalam kondisi yang husnul khotimah ya. Senantiasa Amin. ada Baitullah di hati dan pikiran kita.
Ya, niatkan pokoknya tulus aja. Ya Allah, saya ingin mengajak sebanyak-banyak umat muslim ya Allah, karena kita sudah merasakan begitu nikmatnya menjadi tamunya Allah, begitu nikmatnya menjadi tamu Rasulullah. Ada yang menyesal berangkat umroh kemarin, ada yang menyesal gitu ya. Kalau merasa menyesal tuh pasti. Kenapa nggak dari dulu-dulu? Biasanya gitu menyesalnya. Dari dulu Menyesalnya gitu pasti ada menyesalnya. menyesalnya. Kenapa nggak dari dulu Allah panggil saya? Kenapa nggak dari saya muda gitu ya? yang sudah sepuh Sebentar sepuh. rasanya Nah, gitu, Bu Eli kok udah rasanya pulang aja gitu. dan di sana itu Kurang waktu terasa lama. begitu cepat sekali waktunya ya. Kayak beda dengan di Indonesia gitu. Rasanya kurang lama, masih mau pulang dikasih kabar harus segera packing, koper harus dikeluarkan, itu Masya Allah sudah mau Sedih pulang sih, banget. padahal maunya lama-lama di sini gitu ya. Yang paling terasa itu yang tawa wadah itu, Bu Eli. Ya Allah, sedih Ya Allah, banget. ya itu namanya kita tawaf perpisahan ya. Jadi Iya. perpisahan bukan berarti untuk seterusnya, tapi yakinilah perpisahan kita itu pulang. Ya Allah, saya pulang untuk menjemput keluarga saya. Saya akan ajak keluarga saya. Nah itu yang benar-benar ya Allah, apa ya, kita kayak ya itu tadi, kayak nggak tega gitu mau meninggalkan, terus nggak boleh sholat di situ lagi, itu rasanya ya Allah gitu ya. Kita Iya, harus iya, sudah iya, sholat di iya. luar Masjidil Haram, itu hal yang berat ya, tapi memang ya itulah nikmatnya ibadah di rumah Allah itu Iya, betul, tidak bisa benar. terbayarkan dengan apapun. Maka ketika mungkin di tanah air kita bisa bilang itu mahal, tapi ketika sudah di tanah suci, di Haromain, di Mekah Madinah, kakak kalau sudah masih bilang itu mahal, terlalu ya. Nah, ada juga Berarti di atas. Anda itu pelit berarti. Karena nikmatnya luar biasa. Anda dijamu hanya makan, tidur, ibadah, makan, tidur, ibadah. Ya, diajak apa namanya, city tour untuk mengetahui sejarah bagaimana perjuangan Rasulullah dan seterusnya. Maka benar-benar kalau menurut saya surga sebelum surga sesungguhnya adalah di Harumain. Ya, Pak ya. Kangen apa kangen sampai saat ini? Masih terbayang Kangen. Kangen, Mbak melihat Eli. video aja masih nangis gitu Iya, ya. Itu Masya Allah. betul. Itu Tapi makanya itu selalu ya. saya siapa sih gitu, kok bisa ya berada di sana Nah, kayak gitu. itulah. Ada malam itu Balik-balik pasti kemercuk bertanya itu. seperti itu. Ya. Ah. Kita bukan ustazah, kita bukan kiai, kita bukan ustadz ya. Tapi Allah mampukan, Allah panggil kita untuk menjadi tamunya. Kita yang dipilih. Bersyukurlah ya. Benar-benar tidak semua orang punya kesempatan itu. Berarti kita ini mudah-mudahan memang di hadapan Allah kita yang terbaik. Karena itulah Allah pilih kita. Dan mudah-mudahan kakak-kakak yang lain segera menyusul ya. Saya doakan nanti segera diikhtiari Kak. Ingat kata guru kita, prioritaskan. Ya, prioritaskan itu berarti utamakan. Anggap yang lain nggak butuh dulu. Ya, untuk Allah dulu. Untuk Allah dulu, maka nanti masalah kita selesai, Allah yang akan dahulukan kita. Itu ya. Bersyukur kita dipertemukan dengan Semoga komunitas yang luar biasa disehatkan ini. selalu, Bunda. Ya, semoga sehat selalu ya, dipanjangkan usianya dalam usia yang penuh dengan keberkahan. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf lahir batin dari saya kakak-kakak, mungkin pelayanan saya selama di proses sebelum pemberangkatan, proses-proses sampai pemberangkatan sampai kepulangan, saya sebagai tour leader BIS 83 sekali lagi mohon maaf lahir batin, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan kesalahan kekhilafan saya, baik yang mungkin saya sengaja maupun tidak saya sengaja. Mohon dimaafkan ya kakak ya. Sama-sama, Iya, Bunda. Saya sama-sama minta Mbak maaf. Eli. Ketemu dalam Ya kebaikan, Allah, insya Allah seterusnya dalam Saya pun kebaikan. begitu juga. Kalau ada salah yang disengaja maupun Ya, tidak, kalau ya minta saya maaf. sudah memaafkan semuanya. Bagi saya kakak-kakak sudah luar biasa. Sudah tugas saya ibaratnya di sini tuh sudah selesai mengantarkan kakak-kakak sudah ke rumahnya Allah. Tinggal sekarang kakak-kakak yang mandiri yang ayo ajak sebanyak-banyak keluarga kita, teman-teman kita, umat muslim bisa merasakan apa yang kita rasakan. Begitu nikmatnya menjadi tamunya Allah dan juga tamu Rasulullah. Itu ya kakak-kakak ya. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Terima kasih atas kehadirannya. Waktu luangnya di siang hari ini bisa hampir 1,5 jam kita bersilaturahmi ya.
Selebihnya pokoknya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih ya Sama-sama Mbak semuanya. Eli. Sukses sehat berkah untuk kita semuanya. Semoga siar-siar kita Amin. nantinya dimudahkan sama Allah. Apa yang menjadi doa kita, hajat kita di Baitullah, Allah ijabah semuanya dengan caranya Allah. Amin, amin ya rabbal Amin, alamin. amin ya Rabbal Sekali lagi terima Alamin. kasih. Mohon maaf lahir batin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih Salam semuanya. Baitullah. Allah Allahu Akbar. Salam Akbar. Eliaden. Sukses sehat kaya berkah. Allah Akbar. Armina Daily Anjata KMBTCA dahsyat dunia. Reward 2024 mudah Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.